Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait mekanisme dalam seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana ada 3 jenis mekanisme Bapak Ibu dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini yang harus diketahui, baik itu pelamar prioritas 1, 2, dan 3 dan juga pelamar umum. Dan ini resmi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Berdasarkan formasi tersedia di daerah. Nah, jadi ini berdasarkan formasi yang tersedia di daerah Bapak Ibu. Kita lihat jenis mekanisme yang pertama, yaitu penempatan lulus passing grade. Nah, jadi bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade ini nantinya tinggal menunggu penempatan Bapak Ibu, tinggal menunggu penempatan. Kita lihat di sini, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Peserta guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2 di seleksi P3K Guru tahun lalu, tahun 2021, ini tinggal menunggu penempatan saja Bapak Ibu, yang mana nantinya akan ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing ataupun di sekolah induknya jika membuka formasi. Namun, jika di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar ini tidak tersedia formasi, maka nantinya akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan ataupun di sekolah lain. Jadi seperti itu. Ini untuk jenis yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian peserta THK2 yang tidak lolos passing grade. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer negeri yang masa kerjanya di atas 3 tahun terdaftar pada pokok pendidikan, yaitu melakukan seleksi tapi bukan seleksi berupa CAT UNBK seperti tahun kemarin, tapi seleksi kesesuaian ataupun verifikasi yang mana nantinya akan di cross check Bapak Ibu, akan di cross check terkait kesesuaian ataupun verifikasi seperti kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Jadi seperti itu. Untuk yang jenis kedua ini tidak perlu tes CAT UNBK seperti tahun kemarin. Jadi hanya perlu seleksi kesesuaian ataupun verifikasi. Jadi seperti itu. Kemudian jika masih tersedia formasi. Nah, jadi ini jika masih tersedia formasi Bapak Ibu, maka akan berlanjut ke jenis yang ketiga, yaitu seleksi tes. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu. Untuk jenis seleksi yang ketiga ini adalah untuk pelamar umum Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Nah, jadi nantinya akan dilakukan tes Bapak Ibu, tes seleksi CAT UNBK. Ini pesertanya adalah guru honorer negeri yang masa kerjanya ini di bawah 3 tahun Bapak Ibu dan terdaftar pada Dapodik. Kemudian lulusan PPG, kemudian guru honorer swasta terdaftar pada pokok pendidikan. Nah, jadi untuk jenis seleksi yang ketiga ini melalui tes Bapak Ibu, tes CAT UNBK seperti tahun kemarin, yaitu kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Jadi seperti itu. Jadi nantinya untuk pelamar umum ini harus memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk 3 jenis mekanisme dalam seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian ini adalah penjelasan Bapak Ibu, penjelasan mekanisme penempatan guru lolos passing grade tahun 2021. Atau dengan kata lain ini adalah mekanisme penempatan bagi guru honorer yang masuk dalam prioritas 1, yaitu kumpulan guru honorer yang sudah lolos passing grade tahun lalu. Kita lihat yang pertama.
193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, jadi ini bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade nantinya akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu dan kuota yang tersedia di daerah. Ini tanpa mengikuti ujian kembali, tapi menggunakan nilai passing grade di tahun lalu, yaitu tahun 2021. Jadi seperti itu untuk prioritas 1. Kemudian poin yang nomor 2, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, jadi jika di sekolah Bapak Ibu ini membuka formasi, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induknya tersebut. Jadi seperti itu. Apabila tidak tersedia kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, jadi jika di tempat sekolah mengajar ini tidak membuka formasi, maka nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan formasi. Jadi seperti itu untuk penempatan bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade tahun lalu. Kemudian poin yang nomor 3, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, jadi untuk urutan dalam prioritas 1 ini ada THK 2 yang utama Bapak Ibu. THK 2 yang utama terlebih dahulu, kemudian baru berlanjut ke honorer negeri. Dan jika masih belum terpenuhi juga baru berlanjut ke lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru honorer swasta yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu urutan dalam pemenuhan kebutuhan formasi untuk prioritas 1. Kemudian pada poin 4-nya, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi selain urutan kategori pelamar, THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan swasta, dan juga nantinya akan diurutkan berdasarkan nilai Bapak Ibu, nilai yang didapatkan pada tahun lalu yaitu tahun 2021. Kemudian selanjutnya poin penting yang harus digarisbawahi yaitu jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, jadi setelah prioritas 1 ini mengisi formasi semua dan masih ada sisa formasi yang belum terpenuhi, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya, yaitu seleksi yang kedua, yaitu jenis mekanisme yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Mekanisme jenis seleksi yang kedua yaitu mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 yang tidak lolos passing grade dan guru honorer negeri yang minimal terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja 3 tahun. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu untuk jenis mekanisme yang kedua akan berlanjut ke mekanisme yang kedua. Kita lihat di sini, seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan guru lulus passing grade. Nah, jadi jika masih tersedia Bapak Ibu, jika masih tersedia formasi, maka akan berlanjut ke jenis mekanisme yang kedua. Jadi seperti itu. Kemudian pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Nah, jadi untuk jenis yang kedua ini tidak perlu tes Bapak Ibu, karena nantinya akan dilakukan seleksi verifikasi ataupun kesesuaian. Kita lihat yang pertama yaitu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas dan mata pelajaran dengan kualifikasi akademik atau sarjana S1 atau diploma 4 atau sertifikat pendidik. Nah, jadi nantinya akan di cross check Bapak Ibu, akan di cross check ijazah yang dimiliki ataupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki apakah linier ataukah apa sesuai dengan formasi yang dipilih ataupun dengan mata pelajaran yang dipilih. Jadi seperti itu untuk seleksi ataupun verifikasi kualifikasi akademik. Kemudian untuk verifikasi berikutnya yaitu kompetensi teknis yang terdiri dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ini untuk yang kompetensi teknis. Kemudian berikutnya yaitu verifikasi kinerja yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan latar belakang yaitu perundungan, apakah guru honorer ini memiliki track record yang buruk atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual, kemudian penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kemudian berikutnya adalah intoleransi. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, pengecekan kesesuaian bagi guru honorer THK2 yang belum lolos passing grade dan juga guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Kemudian yang ketiga, seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, pelamar seleksi kesesuaian verifikasi THK2 yang masuk dalam prioritas 2. Kemudian berikutnya guru honorer negeri terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja di atas 3 tahun ataupun prioritas 3. Jadi seperti itu untuk jenis mekanisme yang kedua. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, jadi jika setelah prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 ini masih ada sisa formasi yang belum terpenuhi, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya, yaitu seleksi yang ketiga, yaitu bagi pelamar umum yang melakukan tes CAT UNBK. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Kita lihat yang pertama, seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian ataupun verifikasi. Seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK. Nah, jadi ini menggunakan tes seperti tahun lalu, yaitu CAT UNBK yang terdiri dari kompetensi teknis, ini ada 80 sampai dengan 100 butir soal, waktunya 120 menit, bobotnya ini 60%. Kemudian tes berikutnya adalah manajerial dan sosiokultural. Untuk manajerial ini 30 soal, sosiokultural 20 soal, dan waktunya 25 menit, manajerial, sosiokultural ini 15 menit. Kemudian berikutnya yaitu pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis. Ini butir soal 10 dan waktunya 10. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori pelamar umum nantinya harus memenuhi nilai ambang batas ini Bapak Ibu, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yaitu pelamar seleksi tes ini guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja di bawah 3 tahun. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, baik itu yang sudah mengikuti tes tahun lalu, namun masa kerjanya ini kurang dari 3 tahun, maka Bapak Ibu masuk dalam yang pelamar umum. Jadi seperti itu. Kemudian peserta berikutnya lulusan program pendidikan guru, yaitu terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian peserta yang ketiga adalah guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, 3 jenis mekanisme dalam seleksi P3K guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.